Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Saya Lucia Alodiabana, NIM 20030300006, kelas A semester 3, program studi sosiologi. Saya akan mereview buku keempat untuk mata kuliah metode penelitian sosial, buku Understanding Survey Methodology. Bab 1. Mengapa metodologi survei membutuhkan sosiologi dan mengapa sosiologi membutuhkan metodologi survei? Philip S. Brenner. Hubungan antara metodologi survei dan sosiologi serta ilmu-ilmu sosial lainnya telah berlangsung selama hampir 1 abad, jauh sebelum produk penelitian survei hadir di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari dan sebelum metodologi survei menjadi disiplin akademis tersendiri. Sosiolog termasuk di antara akademis pertama yang mengadopsi metode penelitian survei dan termasuk di antara gelombang pertama metodologi survei. Sosiolog seperti Paul Lazarsfeld dan Samuel Stover berpengaruh di antara para ilmuwan yang mengembangkan disiplin yang sedang berkembang, dan keduanya adalah presiden awal American Association for Public Opinion Research, asosiasi penelitian survei dan metodologi terkemuka. Sosiologi adalah studi tentang masyarakat dan manusia, dan sosiolog menyelidiki setiap sudut dan celahnya. Penelitian sosiologis mengejar banyak sekali perhitungan penulis sendiri. Bagian pertama, teori dan survei sosiologi metodologi. Bab 2, menuju teori tingkat respons survei yang tidak lagi saling melewati seperti orang asing di malam hari. Don Adilman. Selama beberapa dekade, para ahli metodologi survei yang telah berjuang dengan tantangan bagaimana meningkatkan tingkat respons survei, literatur dipenuhi dengan nasihat tentang bagaimana meningkatkan proporsi individu sampel yang menjawab permintaan survei. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan teori tentang apa yang menyebabkan orang menanggapi atau tidak menanggapi survei. Beberapa teori dan penelitian yang mendorong penggunaannya hanya berfokus pada satu atau beberapa teknik. Namun, tingkat respon dalam hampir semua kasus merupakan hasil dari menggabungkan banyak elemen terpisah ke dalam strategi pengumpulan data. Beberapa teori perilaku responden hanya digunakan sebagai kerangka acuan untuk mengusulkan dan membenarkan tindakan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan respons. Mereka jarang digunakan untuk memberikan pendekatan komprehensif untuk pengumpulan data dengan tujuan meningkatkan tingkat respons sejauh mungkin. Bab 3 memajukan teori respon yang diinginkan secara sosial. Bagaimana proses identitas mempengaruhi jawaban untuk pertanyaan sensitif. Apa itu pertanyaan sensitif? Mengutip Hakim Agung Potter Stewart, kita mengetahui ketika kita tidak melihatnya. Biasanya, pertanyaan yang menurut responden mungkin tidak menyenangkan dalam beberapa hal dilabeli sebagai sensitif. Setelah melihat lebih dekat pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat membedakannya menjadi beberapa jenis umum, yaitu yang pertama adalah bagian sempit dari pertanyaan sensitif yang mungkin dilihat oleh responden sebagai mengganggu dan berpotensi mengancam anonimitas mereka atau mungkin meminta mereka mengungkapkan informasi yang dapat digunakan untuk menipu. Yang kedua adalah subset pertanyaan yang sempit lainnya dengan objek yang mungkin membuat responden bereaksi dengan jijik. Jenis pertanyaan ketiga merupakan bagian terbesar dan diberi label sensitif jika objeknya berpotensi mengancam, kontroversial, atau tidak menyenangkan. Bab yang keempat, budaya dan perilaku respons, tinjauan mekanisme budaya. Henning Silber dan Timothy P. Johnson. Selama beberapa abad, budaya telah dipahami dalam berbagai cara dengan ratusan definisi diperdebatkan. Sebaliknya, kesadaran bahwa budaya dapat mempengaruhi perilaku survei adalah fenomena yang relatif baru. Pengenalan awal bahwa survei sosial mungkin dipengaruhi oleh proses budaya dimulai pada tahun-tahun pasca Perang Dunia Kedua, ketika studi penelitian survei lintas negara pertama kali dilakukan. Pada waktu yang hampir bersamaan, ada pengakuan serupa bahwa budaya responden yang biasanya dioperasionalkan melalui indikator proksi ras atau etnis dapat dikaitkan dengan variasi dalam kualitas data survei yang dilaporkan sendiri. Menurut Collins pada tahun 1946.
Bab 5. Menerjemahkan pelajaran dari karakteristik status dan teori keadaan harapan metode survei. Bianca Manago. Teori karakteristik status dan keadaan harapan adalah program teoritis yang memprediksi perilaku individu dalam pasangan dan kelompok. Secara khusus, penelitian teori ini dapat memprediksi siapa dalam kelompok individu dengan status campuran yang akan didengarkan, disetujui, dan ide siapa yang akan diminta. Bagian kedua, aplikasi. Bab 6. Stigma dan makna keinginan sosial, Islamofobia tersembunyi di Belanda. Menurut Matthew J. Creighton, penyajian diri yang selektif dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan antara apa yang diungkapkan secara terbuka dan apa yang muncul dalam kondisi anonimitas mutlak. Secara teoritis, menghubungkan gagasan tentang stigma yang berakar pada tradisi interaksionis simbolik dalam sosiologi dan konsep bias keinginan sosial yang muncul dari literatur tentang metodologi survei. Hasilnya adalah kerangka kerja yang koheren, di mana tekanan sosial untuk menawarkan respon yang diinginkan dikembangkan sebagai objek studi itu sendiri daripada sekedar bentuk bias. Bab 7. Tidak mengetahui sama dengan menjadi salah, Daniel Herda. Masalah yang hampir ada di mana-mana bagi peneliti survei adalah item non-response. Ketika subjek menolak untuk menjawab pertanyaan atau menjawab dengan tidak tahu, hal itu sering dianggap sebagai gangguan yang membuat frustasi. Sel-sel kosong ini tidak mudah masuk ke dalam teknik statistik. Penghapusan leads-wise atau hanya menjatuhkan kasus yang terpengaruh adalah hal biasa, tetapi mengorbankan kekuatan statistik dan risiko menimbulkan bias. Solusi yang lebih kompleks seperti beberapa manipulasi memperkirakan kemungkinan respons untuk individu dengan menyesuaikan profil tertentu dari variabel yang tidak hilang. Bab 8. Kekuatan budaya dan item non-respons dalam map survei sosial. Menurut Katharina M. Meitinger dan Timothy P. Johnson. Agak ironis bahwa perhatian terhadap unit survei non-response atau UNR didefinisikan sebagai kegagalan untuk mendapatkan pengukuran survei apapun pada sampel unit, menembus dalam literatur metodologi survei. Sedangkan item non-response atau INR didefinisikan sebagai kegagalan untuk mendapatkan jawaban substansif untuk pertanyaan survei individu ketika respon unit diperoleh, jauh lebih jarang dipertimbangkan. Sama ironisnya bahwa teori sosiologi yang cukup tersedia untuk menjelaskan pola survei UNR, sementara penjelasan teoritis yang mendasari untuk INR kurang berkembang. Membahas ketidakseimbangan ini dengan memeriksa INR dalam survei sosial lintas nasional dan mempertimbangkan hubungannya dengan beberapa konstruksi sosiologis yang dapat memajukan pemahaman kita tentang proses INR. Ini termasuk status sosial, kekuasaan, keragaman, dan budaya. Fokus pada aspek-aspek ini karena memungkinkan untuk mempertimbangkan konteks sosial di mana individu membuat keputusan apakah mereka akan berpartisipasi dalam wawancara survei atau mengisi kuesioner yang mereka kelola sendiri. Bab 9. Pengukuran ketertarikan dan ekspresi gender. Wawancara kognitif dengan wanita. Quindanar, Garbaski, dan Dana Laverne. Pengukuran orientasi dan identitas gender dalam survei semakin diminati oleh praktis survei dan peneliti akademis. Untuk mengukur secara andal dan valid seluruh ruang lingkup pengalaman manusia, serta untuk menghitung dan menjelaskan berbagai masalah seputar beberapa populasi yang lebih rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat. Praktik terbaik untuk mengajukan pertanyaan telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh berbagai kelompok kerja dan peneliti. Dalam setiap rangkaian materi, konsensus umum adalah bahwa rekomendasi praktik terbaik bersifat pendahuluan dan tidak lengkap yang memerlukan pemeriksaan empiris yang ketat di berbagai populasi dan kondisi survei. Yang penting, banyak dari penelitian sebelumnya berfokus pada pengukuran identitas gender dan identitas seksual dalam survei, dan sedikit fokus pada praktik terbaik untuk pengukuran dimensi lain gender dan seksualitas dalam survei seperti ekspresi gender dan ketertarikan seksual.
Bab 10, bagaimana pewawancara dan responden menavigasi pertanyaan identitas seksual dalam survei Cathy. Jerry Timbrook, Jolene D. Smith, dan Kristen Olson. Penelitian berbasis survei telah menunjukkan bahwa individu minoritas seksual mengalami hasil yang unik di berbagai bidang seperti kesehatan fisik dan mental, kejahatan, pendidikan publik, hubungan romantis sesama jenis, dan keluarga. Memiliki ukuran identitas seksual yang andal dan valid, yaitu cara individu menggambarkan orientasi seksual mereka, sangat penting untuk memajukan penelitian tentang minoritas seksual. Memang banyak survei nasional seperti survei sosial umum, survei wawancara nasional, dan survei nasional pertumbuhan keluarga menanyakan kepada responden survei tentang identitas seksual mereka. Bab 11, pria atau wanita tidak cukup, menambahkan ukuran maskulinitas dan feminitas ke survei populasi umum. Jolene D. Smith dan Kristen Olson. Penelitian survei dan teori sosiologi masing-masing memberikan wawasan tentang bagaimana dan mengapa orang dan kelompok bertindak, berpikir, dan merasa. Teori sosiologi mengidentifikasi konsep apa yang penting untuk memahami dan mewakili dunia sosial. Artinya, teori sosiologi menginformasikan apa yang harus diukur dalam survei dan sampai batas tertentu bagaimana mengukurnya. Bab 12, korelasi perbedaan interaksional pola di antara responden kulit hitam dan kulit putih. Jennifer Dikema, Dana Garbarsi, Donna Kesevir, Isabel Anadon, Dorothy Farrer Edward. Sementara penelitian survei tetap menjadi salah satu metodologi terpenting yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tentang karakteristik kunci dari populasi, fitur fundamental dari wawancara full survei dapat meningkatkan kesalahan variabel, mengurangi ketepatan perkiraan. Fitur-fitur ini juga dapat menyebabkan perbedaan sistematis dalam jawaban responden di seluruh spektrum ras, etnis, dan kelompok budaya yang didefinisikan secara sosial yang mengorbankan kemampuan peneliti untuk membuat perbandingan kelompok. Menjelaskan pola bagaimana jawaban atas pertanyaan survei standar tentang partisipasi dalam penelitian medis, beberapa di antaranya berfokus pada topik yang berhubungan dengan ras, terjadi selama wawancara dengan anggota kelompok ras yang berbeda yang memiliki pengalaman khas dengan topik penelitian. Bab 13, teori perubahan opini publik versus stabilitas dan implikasinya terhadap temuan nol. Kevin H. Wozniak, Kevin M. Drakulik, dan Brian R. Calvano. Ada kurang lebih sebuah kesepakatan konsensus di antara lembaga survei dan cendekiawan bahwa ukuran opini publik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kata-kata atau urutan pertanyaan, dinamika pewawancara responden, atau fitur lain dari konteks di mana survei berlangsung. Namun, para sarjana yang bekerja dalam disiplin ilmu sosial yang berbeda cenderung menafsirkan makna mutabilitas opini publik dengan cara yang berbeda. Paradigma utama dalam penelitian survei perspektif kesalahan survei total bertumpu pada asumsi positivis implisit bahwa orang memiliki pendapatan benar tentang masalah sosial, politik, dan ekonomi, dan merupakan tugas peneliti untuk merancang survei yang meminimalkan pengaruh eksogen sehingga memaksimalkan kemungkinan mengukur respons responden yang sebenarnya. Bab 14, kesimpulan dan arah masa depan untuk memahami metodologi survei. Philip S. Brenner. Dua tujuan untuk volume ini adalah ambisius. Tujuan yang pertama adalah untuk menggambarkan kekuatan perjelas teori sosiologi untuk menerangi fenomena metode survei. 4 bab menyoroti tentang berbagai paradigma dan teori sosiologis yang dapat digunakan untuk memahami fenomena metodologi survei, termasuk teori pertukaran sosial, teori modernisasi dan sekularisasi, interaksi simbolik dan identitas, serta karakteristik status dan teori keadaan harapan. Bab-bab aplikasi mengambil tugas ini juga
bab-bab aplikasi mengambil tugas ini juga, menggambarkan kegunaan pendekatan sosiologis untuk studi survei termasuk teori gender, teori queer, grounded theory, dan lainnya. Bersama-sama bab teori dan aplikasi ini melengkapi dan menantang paradigma kognitif yang digunakan oleh ahli metodologi survei, aspek kognitif metodologi survei dengan menambahkan dimensi sosial dan interaksional yang membingkai dan memberikan makna lebih dalam pada pendekatan kognitif. Tujuan kedua adalah untuk menunjukkan bahwa metodologi survei dapat, seperti yang ditantang oleh Paul Lazarsfeld dari generasi peneliti opini publik sebelumnya, menjadi lebih sadar akan potensi dan lebih bersemangat untuk mengembangkannya. Mengikuti saran Howard Schuman pada bab ini mengakui artefak survei sebagai hasil dari proses sosial yang berakar pada interaksi sosial dan oleh karena itu merupakan kesempatan untuk memahami perilaku manusia. Sekian dan terima kasih.